dalam rangka mendukung upaya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam percepatan penurunan stunting diperlukan sinergitas lintas sektor melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS. Mengingat kompleksitas permasalahan stunting yang berkaitan dengan berbagai aspek, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah melakukan rapat tim percepatan penurunan stunting dan penandatanganan surat pernyataan menjadi orang tua asuh antara pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan mitra kerja program Genting. Acara tersebut berlangsung di Aula Sigermas lantai 4 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Senin 6 Oktober 2025. Dihadiri Bupati Lampung Tengah Dr. Ardhito Wijaya yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Chandra Puasati, para Kepala UPD, Kepala Puskesmas, para Ketua TP/PKK, penyuluh KB, dan Basnas, serta tamu undangan lainnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2025 ini melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana siap menjalankan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau Genting untuk mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama atau stunting. Pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan penandatanganan MOU program Genting tingkat Kabupaten Lampung Tengah tanggal 6 Oktober tahun 2025 dimulai. Yang terhormat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah Ibu Dr. Chandra Puasati SPD MPD. Yang kami hormati Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah atau yang terpilih. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Dr. Didi Dian Yamasandi MHS. Yang kami hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Ibu Sri Wahyuningsi AMD Cap SE MKes. Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Harian Daerah Aisyah Kabupaten Lampung Tengah Ibu Musyaw Wahab Daruri SPD. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Klinik Indonesia Wilayah Lampung Tengah Dr. Iwayan Suryo Wibowo Mars. Yang kami hormati Ketua Rumah Sehat Basnas Kabupaten Lampung Tengah Bapak Dr. Andas H. Bustami MT. Yang kami hormati Camat se-Kabupaten Lampung Tengah dan teman-teman koordinator penyuluh KB se-Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu hadirin undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Puji syukur kita aturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan perkenannya lah, maka kegiatan kita di siang hari ini kita diperbolehkan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati,
sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita, maka kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Lampung Tengah, dan Mars Kami. Mohon Bapak Ibu hadirin undangan untuk berdiri. Indonesia kita yang jaya.
Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita di siang hari ini, maka kegiatan akan dipimpin oleh Bapak Rofi untuk berdoa. Kepada Bapak Rofi Febriansyah SSTP MH, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdoa menurut agama Islam dan untuk rekan-rekan yang beragama lain dapat berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa jannatan minan nar wa afwal hidal hisab. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa bifadlika aman siwa. Allahumma barik lahum fi rizqihim wa sahatihim wa yasir umarihim. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan hari ini sebagai momentum yang baik dalam rangka penuntasan warga risiko stunting di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya para calon orang tua asuh. Ya Aziz, Ya Jabal, Ya Qahar, berkahilah rezeki mereka dengan rezekimu yang melimpah dan penuh barokah. Berikanlah mereka kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, selalu dalam lindunganmu ya Rabb, dan dipermudah segala urusannya. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui, program Genting merupakan program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau KKPN untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Program Genting bertujuan untuk mencegah stunting sejak 1000 hari kehidupan anak, dan program ini memberikan bantuan nutrisi serta edukasi kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak. Dalam laporannya, Pelaksana Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dian Yamasanti, menjelaskan, capaian program Genting yang merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menurunkan stunting demi kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Bapak Ibu hadirin undangan, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah kepada Ibu Dr. Dian Yamasanti MHS, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ibu Dr. Chandra Puasati SPD MPD, para camat se-Kabupaten Lampung Tengah, para anggota tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Basnas Lampung Tengah, penanggung jawab Klinik Rumah Sehat Basnas, pimpinan harian Aisyah Lampung Tengah, Ketua Asosiasi Klinik Indonesia Wilayah Lampung Tengah, Ketua TPPKK Kecamatan, para Polri KB, Kepala Puskesmas, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya sajalah kita dapat berkumpul di Aula Sijer Mas lantai 4 pada hari ini Senin 6 Oktober 2025 dalam rangka rapat tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Lampung Tengah sekaligus penandatanganan MOU orang tua asuh dalam rangka program Genting.
Izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan rapat TPPS tingkat kabupaten ini dan capaian program Genting yang merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menurunkan prevalensi stunting demi kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Maksud dan tujuan rapat tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Lampung Tengah hari ini dilaksanakan dengan maksud untuk yang pertama, memperkuat koordinasi tim percepatan penurunan stunting kabupaten dan kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. 2. Mengevaluasi capaian program dan mempercepat langkah intervensi pada program Genting. Yang ketiga, menggalang peran aktif masyarakat, TPPKK, organisasi keagamaan dan para mitra kerja. Yang keempat, memetakan potensi dunia usaha dan dunia industri yang dapat berpartisipasi aktif melalui program CSR. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Tengah demi terwujudnya generasi emas pada tahun 2045. Waktu dan tempat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 di Aula Sigermas lantai 4 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Peserta rapat ini dihadiri oleh anggota TPPS Kabupaten Lampung Tengah, camat 28 kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah, para orang tua asuh, Rumah Sehat Basnas, Asosiasi Klinik Lampung Tengah, serta pimpinan harian Aisyah, Ketua TPPKK, 3 orang narasumber, Camat Kalirejo, Kepala Dinas DPM PTSP, dan Dinas Sosial. Sumber pembiayaan kegiatan ini didanai melalui dana BOKB pada APBD Dinas PPKB Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Ibu Asisten yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa dari 1 juta target sasaran Genting di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah memiliki sasaran sebanyak 2.704 keluarga resiko stunting. Sampai hari ini telah terintervensi sebanyak 729 sasaran keluarga resiko stunting yang mendapat bantuan baik nutritif maupun non-nutritif, sehingga masih ada 1.975 sasaran lagi yang harus segera kita intervensi bersama-sama. Program Genting Nutritif harus selesai pada akhir Desember 2025. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini saya sampaikan. Kita bersama berharap dan percaya bahwa dengan dukungan penuh tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kampung, kita dapat mendorong dan menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dan dunia industri untuk menjadi orang tua asuh dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program CSR-nya yang dapat mendukung program Genting demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Dr. Ardhito Wijaya dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Chandra Puasati dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa angka stunting di Lampung Tengah ada di angka 15,5% dan hal ini tergolong tinggi. Untuk itu, melalui rapat ini, Dr. Chandra berharap kepada semua peserta rapat untuk mencarikan solusi agar angka stunting di Lampung Tengah dapat menurun. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, marilah kita simak dan dengarkan bersama-sama sambutan dari Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus berkenan membuka kegiatan kita di siang hari ini. Kepada Ibu Dr. Chandra Puasati SPD MPD, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, hari ini kita rapat tim percepatan penurunan stunting. Yang kita tahu, stunting kita saat ini kondisinya ada di angka 15,5%. Ini tergolong tinggi. Saya tidak banyak basa-basi. Intinya kita berkumpul saat ini nanti mau diskusi mencari solusi bagaimana caranya angka stunting kita ini bisa turun. Berbagai macam upaya kita laksanakan. Pada pertemuan hari ini nanti teman-teman dari PTSP itu akan memaparkan peta perusahaan atau budi yang ada di Lampung Tengah. Jadi singkat saja Bu Ning, intinya Pak Camat biar tahu di wilayah kecamatannya ada budi apa saja yang nanti kita akan atur bagaimana caranya mereka menjadi orang tua asuh. Kemudian dari dinas sosial juga nanti paparan. Kalau dinas sosial paparan apa Bu? Paparan tentang sinergi program yang ada di dinas sosial untuk keluarga. Ada ya dinas sosial ya Pak? Apa nama programnya? SDM Peksos Bu, PKH kita di belakang pendamping. PKH, itu juga nanti ada upaya penurunan stunting. Nanti konkretnya dijelaskan dengan singkat dan mengerti. Gak usah kita bertele-tele lama-lama. Jadi yang penting kita nanti goalnya itu benar-benar kita bisa beraksi sama-sama menurunkan stunting. Terima kasih yang sudah menjadi orang tua asuh dari Basnas melalui Rumah Sakit Sehat, Aisyah, kemudian mana asosiasi klinik tiga orang tua asuh Askil, asosiasi klinik ini di Seputi Mataram, Rumah Sakit Basnas serta pimpinan Hanya Asia. Ini beliau bertiga, ini sudah menurunkan dari 16 ke 15. Walaupun nggak sepenuhnya, setidaknya ada progres, ada upaya, ada ikhtiar itu menjadi turun. Bapak dan Ibu khususnya kepala wilayah di kecamatan, langkah awal yang harus Bapak lakukan adalah pendataan tentang budi, dunia usaha dan dunia industri. Apa yang ada, ya semua didata. Nanti kita sinkronkan dengan data yang ada di DPM PTSP. Mungkin Pak Camat ada yang tahu persis, ada juga yang terlewatkan mana data budi yang di kecamatan. Karena sasaran kita ini intinya adalah mencari orang tua asuh untuk keluarga risiko stunting. Kondisi keluarga stunting resiko kita ada berapa Bu? Keluarga risiko stunting kita total ada 35.248 Ada 35.248 keluarga tersebar di Lampung Tengah. Ada data terbanyaknya itu di kecamatan Bandar Mataram. Tadi Bandar Mataram yang hadir siapa tadi? Ya, Pak Sekcam. Pak Sekcam di wilayah Bapak itu paling banyak keluarga resiko stunting. Dan di wilayah Bapak itu paling besar perusahaan. Nah, ini tantangan untuk semua. Bagaimana kita punya kewenangan, kita punya pendekatan sehingga budi yang ada di wilayah kecamatan masing-masing itu nantinya bisa kita rangkul dan nantinya ada kesepakatan mau atau siap untuk membantu menjadi orang tua asuh. Kemudian untuk orang tua asuh ini saya langsung ke teknis ya Bu ya. Maaf kalau saya nggak baca sambutan, saya langsung ke poin-poinnya aja. Jadi mereka menjadi orang tua asuh itu selama berapa bulan? 3 bulan Pak Camat. Selama 3 bulan kita cari orang tua asuh. Saya ulang lagi teknisnya. Pak Camat mendata dunia usaha, dunia industri yang ada di wilayah kecamatan. Nanti dipadukan dengan data DPTM BTSP. Kemudian strategi berikutnya kita Pak Camat mengundang para dudi. Yang saya maksudkan kemarin ngobrol, kita bantu dengan adanya regulasi biar Pak Camat itu kalau meminta dudi ini menjadi orang tua asuh ini ada peraturan yang menguatkan, ada dasar ya Pak Camat ya. Kenapa Pak Camat meminta dudi itu menjadi orang tua asuh? Kemudian setelah Pak Camat punya data dudi, Pak Camat pun juga harus punya data
keluarga risiko stunting. Saya tanya Pak Camat sudah punya data KRS-nya? Pak Camat punya nggak data KRS di kecamatan masing-masing? Punya Ibu. Punya. Yang belum punya kecamatan mana? Yang sudah punya orang tua asuh itu baru 5 kecamatan: Anak Ratu Haji, Rumbia, Seputi Mataram, Seputi Banyak, dan Seputi Laman. Ini yang sudah punya orang tua asuh. Ya Bu ya, ya Bu ya. Berarti masih ada 22 kecamatan yang tidak punya orang tua asuh. Begitu Bu ya. Pak Camat yang 5 tadi itu yang punya orang tua asuh sudah punya data KRS juga? Punya. Data KRS-nya ada di Korlu kecamatannya. Ya, Pak Camatnya tahu data dari Korlunya, data keluarga rawan resiko stuntingnya. Saya tahu Pak Camat juga saya banyak Pak, tapi ini juga penting. Ya, nanti dibantu dengan ibu-ibu ketua TPPKK-nya. Harapannya dari 5 yang sudah punya orang tua asuh, kita akan laksanakan 100% seluruhnya kita, dan saya akan kawal ini di Perintah Bupati. Banyak benar yang harus kita benahi. Ya Bu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya tidak menyampaikan hal yang banyak-banyak. Poinnya saya akan tunggu rapat ini sampai selesai, sampai dengan nanti penandatangan MOU. Intinya rapat kita seperti itu. Nanti Bapak Ibu pulang itu ada yang dibawa dan ada yang akan dikerjakan. Setelah itu kita evaluasi progres seperti apa. Ya Bu ya. Nanti kita beri deadline. Bapak dan Ibu memiliki data KRS, memiliki data DUBI di kecamatan, kemudian koordinasi kembali dan apa yang dilakukan. Mana DUBI yang sudah sanggup untuk memberikan bantuan atau memberikan atau kesanggupan menjadi orang tua asuh, dan mana yang tidak, akan kita evaluasi. Ya, saya terpikir bahwa DUSDI itu tidak hanya kewajiban 26% CSR, tetapi ada juga regulasi yang nanti diatur di DPPTSP manakala melakukan izin usaha atau perpanjangan izin, setidaknya adalah disentil. Kalau mau buat izin, kalau perpanjangan, iya mau jadi orang tua asuh. Itu ya, DPTPSP nanti bisa merumuskan regulasinya sehingga kita sama-sama bergerak dengan upaya menurunkan stunting yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi Bapak Ibu, ini tidak perlu saya buka karena ini forum diskusi. Nanti pun juga tidak ditutup. Setelah saya menyampaikan sambutan ini, nanti ada paparan materi singkat dari DPPTSP. Paparkan saja Mbak Ning, langsung ke poin kecamatan ini apa saja. Sosial juga seperti programnya. Nanti saya tetap di sini, saya pimpin rapatnya sambil nanti kita keluar semua bawa hasil, ada goalnya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Asisten yang telah berkenan membuka kegiatan kita di sore hari ini. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kita masuk pada acara inti. Penyampaian materi yang akan dimoderatori oleh PRT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah. Kepada Ibu Dr. Lidiania Masanti, MHKS, kami silakan untuk memandu jalannya kegiatan di siang hari ini. Bapak Ibu, kita sampai pada materi utama kita, yaitu sesi pemberian materi yang akan diawali oleh Kepala Dinas DPPTSP dari Ibu. Terima kasih Ibu Kepala Dinas PPKB Kabupaten Lampung Tengah atas waktunya. Izin Ibu Asisten Ibu Dr. Chandra Kosanti, Pak Kadis Kesehatan, izin kami dari Dinas PTSP, Bapak Ibu sekalian, hari ini akan sharing materi tentang pemetaan potensi orang tua asuh di kecamatan, di 28 kecamatan dalam program orang tua asuh cegah stunting di Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat langsung ya Bu Asisten. Jadi
yang melatar belakangi daripada materi ini adalah adanya kebutuhan untuk menjadi orang tua asuh bagi KRS di Lampung Tengah dalam rangka program genting dari Dinas PPKB. Dalam hal ini perlu diadakan kolaborasi, yaitu kolaborasi dengan pemerintah, yaitu pemerintah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting, memberikan program-program seperti posyandu, puskesmas, dan kampanye-kampanye kesehatan. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya gizi yang baik untuk pertumbuhan anak-anak, serta pemberian makanan tambahan, PMT, dan sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian dari segi dunia usaha, yaitu membantu pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menjadi orang tua asuh bagi keluarga beresiko stunting. Adapun tujuan daripada kegiatan ini yaitu membantu memberdayakan perusahaan yang ada di Lampung Tengah untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah stunting di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa sosial dan kepedulian para pengusaha terhadap pembangunan keluarga risiko stunting atau KRS. Sasaran perusahaan yang memiliki potensi untuk menjadi orang tua asuh dalam program genting yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu, perusahaan yang tercatat di Dinas DPMPTSP ada 258 perusahaan. Tetapi tidak semua perusahaan berpotensi untuk menjadi orang tua asuh. Jadi kami pilih perusahaan yang memang 90% bersedia menjadi orang tua asuh. Daripada nanti saya sebutkan semua, ternyata ada perusahaan yang hanya nama atau perusahaan yang tidak aktif. Jadi ini kami pilihkan. Kami hanya menyediakan data, masalah nanti bagaimana pembagiannya, mungkin jumlah perusahaan dibagi dengan jumlah KRS. Nah itu nanti dari PPKB yang akan membaginya. Sekali lagi kami hanya punya data perusahaannya. Monggo silakan dimanfaatkan dengan baik, diikut dengan baik ya. Tadi kami punya perusahaannya, silakan diajak ngobrol dengan baik. Kalau memang perlu kami untuk sebagai penghubung atau apa, kami dari Dinas PPSP siap setiap saat. Itu saya rasa yang perlu saya sampaikan dari Dinas PPSP. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, saya membawa koordinator PM yang bisa menjelaskan semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PLT Kepala Dinas PPDS. Tadi belum disebutkan terima kasih hadir Kepala Puskesmas dari 6 kecamatan. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya. Bapak Ibu tadi sudah disebutkan oleh Kepala DPMPSP nama perusahaan. Jadi nanti akan ada surat bupati sebagai pegangan Pak Camat untuk komunikasi kepada perusahaan. Bapak ini memang sudah bupati meminta bantuan ya melalui Pak Camat kepada perusahaan itu untuk membuka hati bisa membantu KRS. Nanti teknisnya Dinas BPKP akan menyampaikan dalam bentuk apa permintaannya itu ya. Jadi penyerahan bantuan dalam bentuk apa kepada KRS, karena adalah keluarga yang memiliki resiko stunting karena bumil, busuri dan baduta. Dan itu datanya sudah ada di Dinas BP dan KB. Terima kasih. Jadi nanti minta tolong kepada Dinas BPKB untuk segera membuat surat sebagai pegangan camat. Begitu Pak Camat ya? Ini Pak Camat punya jasa, ini ada surat dari Bupati yang nanti dituju kepada dilampirkanlah nama perusahaan dari masing-masing kecamatan. Jadi Pak Camat enak pada saat kita bertemu dengan perusahaan bahwa ini ada surat dari Bupati. Terima kasih. Iya Pak. Sebentar saya tambahkan, kami dari PPSP nanti koordinator bidang PM Presiden sekaligus melapor tanggal 15 itu kami mau mengumpulkan perusahaan yang
kami acara penanaman modal, acara apa itu namanya, laporan kinerja investasi dari perusahaan masing-masing perusahaan. Ya, itu jadi nanti Pak Camat mudah-mudahan dibantu sama Pak Bupati sekaligus meminta pada mereka sehingga bapak-bapak udah nggak perlu terlalu susah lagi untuk ininya, nembungnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Asisten dan Ibu Kadis DPR PDSP. Highlight yang disampaikan oleh Ibu Kadis DPR PDSP adalah yang pertama, jumlah total perusahaan yang sudah dipetakan oleh DPR PDSP adalah 132 perusahaan terbagi di beberapa kecamatan sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Berikutnya, yang kedua, pada tanggal 15 Oktober nanti akan ada kegiatan laporan kinerja investasi di mana di kegiatan itu akan diundang perusahaan-perusahaan. Kita berharap bahwa karena dihadiri oleh Pak Bupati bisa ikut mendorong perusahaan untuk ikut menjadi orang tua asuh. Baik, berikutnya saya ingin sedikit menambahkan Mbak Operator, Mbak Farida, tolong disampaikan data jumlah sasaran genting. Bapak Ibu, karena untuk 2.704 keluarga resiko stunting ini harus selesai di tahun 2025, maka saya ingin Bapak Ibu di 18 kecamatan mengetahui jumlah sasaran KRS yang harus mendapat orang tua asuh. Sudah sampai Ibu? Bukan. Yang jumlah sasaran genting yang ada kecamatan dan ada balita dan ibu hamilnya di atas setelah pentahelix. Setelah sasaran genting coba teman-teman di atas. Yang ada kecamatannya ya Bu? Ada. Oke, Kecamatan Kalirejo bisa dibaca ya Bapak. Kalirejo ada 81 balita, ada 9 ibu hamil. Bumi Ratu juga ada 82 balita, ada 9 ibu hamil. Data ini akan diperlukan oleh Bapak Camat dan Ibu Ketua TPPKK karena nanti yang akan menandatangani MOU adalah Ketua TPPS Kecamatan, dalam hal ini Pak Camat. Kemudian bantuan akan diserahkan kepada Ketua TPPKK Kampung. Ketua TPPKK Kampung. Jadi MOU-nya dengan Pak Camat, tapi nanti teknis penyalurannya akan diserahkan langsung kepada Ibu Kepala Kampung. Pada SK TPPS, Ibu Kepala Kampung adalah Ketua TPPS Kampung. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kampung adalah Ibu Kepala Kampung. Di Kecamatan, Pak Camat. Jadi MOU-nya nanti antara Pak Camat dengan orang tua asuh. Selanjutnya, barcode pertama isinya secara lengkap adalah data keluarga resiko stunting sekitar 2.800-an. Nanti Pak Camat silakan pilih, silakan sajikan karena kami sudah sajikan dalam sheet masing-masing kecamatan. Tidak bisa kami tampilkan satu persatu karena terlalu besar. Nanti silakan di barcode atau diklik linknya, nanti akan keluar masing-masing kecamatan. Kemudian saya ingin menyampaikan SOP. SOP tidak masuk ke SOP. SOP penyerahan dan pengelolaan donasi. Tahap pertama, penerimaan donasi dari donatur akan diserahkan kepada Ketua TPPS Kampung, Ibu Kepala Kampung. Kegiatannya menyerahkan donasi dalam bentuk barang atau transfer uang ke rekening Ketua TPPS Kampung. Donasi tercatat, diterima resmi, kemudian akan masuk ke dalam buku register kas genting dan akan kami sampaikan di website Genting Nasional. Lalu yang kedua, setelah diterima oleh Ibu Kepala Kampung, maka donasi akan diserahkan kepada tim pendamping keluarga. Teman-teman forum sudah sengaja kami undang supaya nanti Ibu Camat akan berkoordinasi dengan teman-teman forum bagaimana teknis penyampaiannya. Kemudian pengelolaan donasi akan dikelola Ketua TPPS Kampung, dalam hal ini Ibu Kepala Kampung. Distribusi ke sasaran juga oleh Ketua TPPS Kampung.
orang, 100 ibu hamil dan 100 balita. Setiap minggu dilakukan pengukuran oleh tenaga kesehatan terhadap anak asuh yang memberi bantuan. Jadi kami percaya bahwa hal ini bisa dilakukan dengan kolaborasi yang baik antara camat, kepala kampung, ibu kepala kampung, dan puskesmas. Karenanya hari ini Bapak Ibu semua kami hadirkan di sini supaya lebih jelas bagaimana SOP pemberiannya. Untuk pimpinan harian Aisyah yang memberikan donasi dalam bentuk edukasi rutin, maka edukasi akan diselenggarakan setiap 2 minggu selama 3 bulan. Evaluasinya dilakukan juga dengan penimbangan berat badan, kalau untuk ibu hamil berat badan, HB, dan tingkat lengan atas. Karena itu yang bisa kita evaluasi. Kalau tingkat pengetahuan kan sulit mengevaluasinya. Sementara untuk ASKLIN, Asosiasi Klinik, yang membantu pembuatan jamban pada satu keluarga resiko stunting di Seputi Mataram, nanti ketika akan mulai dilakukan pembangunan, kami tim kabupaten dan ketua pelaksana dalam hal ini Pak Sekda akan ikut berkunjung melihat awal pembangunan jamban sampai nanti ketika diresmikan selesai pembangunan jamban. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kami akan menyampaikan slide ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa melihat siapa saja keluarga resiko stunting di kecamatan dan di kampung Bapak Ibu. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Dinas Sosial untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendengar suatu sama sebenarnya Muhammad Muslim wa ala alihi yang saya hormati Ibu Asisten yang dan umum, Ibu Chandra Kuasa Dokter, Ibu Chandra Kuasa yang saya hormati Kepala Dinas BPSP, yang saya hormati Kepala Dinas BKP Kota Tengah, serta seluruh Bapak Ibu Kepala Dinas dan seluruh rekan-rekan dari 18 kecamatan yang hadir. Izin kami langsung saja Ibu, tidak berlama-lama, langsung singkat saja, singkat padat dan jelas. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini kami dari Dinas Sosial dalam hal ini dalam rangka mendukung pencegahan dan percepatan penanganan stunting di Kabupaten Lampung Tengah untuk 2022 sampai dengan 2025. Dalam hal ini kami alhamdulillah dalam di Kabupaten Lampung Tengah Dinas Sosial dibantu oleh kurang lebih sekitar 234 pendamping PKH, ditambah dengan 28 pendamping TKSK, ditambah lagi ada 5 pendamping dari rehabilitasi sosial yang khusus menangani untuk kejadian-kejadian tertentu ataupun misalnya kasus-kasus tertentu kaitannya dengan kekerasan dan lain-lain. Adalah hal ini Bu, perlu kami sampaikan bahwa Dinas Sosial dalam rangka untuk melakukan pendampingan ini terhadap pencegahan dan penanganan stunting ini ada 5 hal yang dapat kami lakukan, yaitu yang pertama adalah melakukan edukasi, sosialisasi perubahan perilaku. Yang kedua adalah pendampingan dan pemantapan keluarga risiko stunting. Yang ketiga, koordinasi lintas sektoral, pendamping PKH, TKSK, bentuk pendamping Peksos bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Sosial, dengan pemerintah desa dan PKK serta posyandu yang ada di setiap kecamatan, kelurahan, kampung masing-masing. Yang keempat adalah penguatan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga karena stunting juga dipengaruhi oleh kemiskinan. Maka untuk itu memang tugas dari pendamping PKK kami memang tujuannya adalah mengedukasi daripada kelompok-kelompok warga masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Adapun yang kelima ini adalah pencatatan dan pelaporan kasus stunting. Perlu kami sampaikan rincian di sini Bu. Yang pertama itu terkait dengan edukasi dan sosialisasi perubahan perilaku. Ini pendamping PKH ini berperan memberikan edukasi kepada keluarga penerima manfaat ataupun KPR. Artinya bagaimana sih pentingnya tentang gizi seimbang untuk ibu hamil, terutama ibu menyusui dan balita. Termasuk juga pola asuh anak yang sehat, termasuk pemberian ASI dan lain-lain, dan kesadaran terhadap reproduksi sanitasi
cuci tangan, penggunaan air bersih dan jamban yang sehat. Artinya tujuan di sini adalah meningkatkan kesadaran keluarga agar memahami faktor penyebab stunting dari sisi gizi dan perilaku. Selanjutnya di nomor 2 tadi kami melakukan pendampingan dan pemantauan keluarga risiko stunting. Nah, dari pemantauan risiko stunting di sini, Ibu, kami Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kami seluruh pendamping dari 234 pendamping ditambah dengan 28 pendamping TKSK dan 5 pendamping Peksos ini, jika ditemukan ada indikasi keluarga risiko stunting ini di setiap dampingannya masing-masing, maka pendamping ini berkoordinasi dengan petugas, penyuluh kesehatan dan aparat kampung. Gitu. Nah, dalam kaitan itu kami segera menginformasikan karena memang lebih banyak yang berdampak dengan adanya stunting ini adalah warga yang masuk dalam kategori miskin tadi. Yang ketiga, koordinasi lintas sektoral tadi sudah kami sampaikan, kami berkoordinasi dengan lintas sektoral dalam hal ini juga dinas kesehatan, pemerintah desa dan kelurahan. Sudah itu termasuk dengan PKK dan kader posyandu untuk kegiatan bersama-sama di lapangan. Tujuannya itu adalah menciptakan sinergi antara intervensi spesifik kesehatan dan intervensi spesifik sosial ekonomi dalam penurunan stunting. Yang keempat, penguatan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga karena stunting juga dipengaruhi oleh kemiskinan. Dalam hal ini, pendamping PKH, pendamping TKSK, dan pendamping Peksos ini mendorong pemanfaatan bantuan sosial secara produktif. Kalau dulu, Bu, PKH itu kan memang sudah ada kriterianya, sudah ada komponennya. Jadi komponen itu dari mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan ibu menyusui dan lainnya memang khusus untuk. Tapi karena kita dalam hal untuk mempercepat penurunan stunting ini, kita juga memperbolehkan ada bantuan dari bantuan sosial tersebut selain daripada bantuan sembako itu untuk dibelanjakan dalam rangka kebutuhan untuk gizi daripada masyarakat ini. Gitu. Selanjutnya yang terakhir ini pencapaian pelaporan kasus stunting. Tadi kami sudah sampaikan apabila memang ditemukan adanya indikasi kasus di keluarga yang memang terindikasi, itu pihak dari kita, dari pendamping sendiri itu akan berkolaborasi bekerja sama dengan pihak pendamping sekaligus dengan petugas penyuluh kesehatan yang ada di kecamatan dan desa. Jadi itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Ada 5 hal tadi yang perlu kami sampaikan dari dinas sosial dalam rangka untuk mendukung percepatan penurunan stunting yang insya Allah mudah-mudahan dalam tahun 2025 akan jauh lebih berkurang dari tahun berikutnya. Saya kira itu. Terima kasih. Kami akhiri dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Johannes. Dari dinas sosial highlightnya adalah yang pertama dalam percepatan penurunan stunting ada 234 pendamping PKK dengan 5 programnya. Yang paling mengena di dalam gerakan orang tua asuh ini mungkin adalah edukasi dan pemantauan, Pak ya. Karena Bapak Ibu sekalian, saya ketinggalan tadi menyampaikan program genting ini adalah program yang tidak boleh menggunakan dana APBD dan dana APBN, sehingga memang kita mencari orang tua asuh tanpa APBD dan APBN. Namanya seperti yang disampaikan Bu Asisten tadi, peran Budi itu memang sangat signifikan dalam menjadi orang tua asuh. Baik, setelah kita dengar bersama Bu Asisten ini penyampaian materi, kita langsung ke materi ngobrol diskusi ya Bu. Saya minta partisipasi dari teman-teman di TPPS ataupun Pak Camat dan Pak Kepala Kampung. Bu Camat jangan ya, dari Bekri satu dulu Bu Asisten. Baik, silakan Pak Camat. Mike tolong di. Mohon izin Bu Asisten, Kepala Dinas seluruh rekan hadir. Langsung aja pada kesempatan ini. Mungkin saya tidak mewakili dulu, nanti ada rekan-rekan camat juga akan memberikan beberapa informasi. Saya langsung aja Bu Asisten dan rekan. Pada kesempatan siang ini fokus kita adalah kaitan dengan orang tua asuh. Jadi tadi disampaikan semua narasumber juga benar. Jadi kita tidak seperti seminar gitu tuh ya.
Jadi kita langsung aja ke fokus kita kaitan orang tua asuh yang ada perusahaan di kecamatan masing-masing. Jadi bagaimana progresnya di lapangan nanti, Bu? Karena ini tentunya berkaitan dengan lintas sektoral. Jadi progresnya itu mulai kapan, itu terus limit waktunya itu bagaimana. Di saat itu juga kami melihat juga nanti kalau kita terlalu lama nanti, Bu. Kita udah teori terus nih, kalau di lapangan itu kita udah bosen ya. Jadi kita langsung progres saja, nanti sampaikan Bu Asisten tadi saya tertarik itu nanti akan ada regulasi. Nah regulasi itu jadi panduan kita sehingga kita nanti lintas sektoral berkumpul, yuk perusahaan yang ada di kecamatan kita sambangi bareng-bareng, teknisnya itu seperti apa? Kriteria terkait stunting, oke lah kita mengikuti data dari kesehatan, dari pemberdayaan perempuan kita ngikut aja, terus teknisnya juga bagaimana gitu. Karena kita kalau terlalu jauh kaitan TKSK, PKH itu hanya pendampingan saja, gitu. Karena nggak mudah juga kita kalau terkait dengan data-data kaitan penentuan calon stunting. Jadi intinya bagaimana progres kita, waktu yang harus sejauh mana, sehingga itu teknis yang harus kita lakukan. Saya tertarik tadi Bu Asisten menyampaikan nanti akan ada regulasi. Regulasi itu nanti kita bagi ke kecamatan, nanti kita sektoral berkumpul, kita sambangi bareng-bareng seperti apa teknisnya itu cepat. Sementara itu dulu sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Tadi saya sampaikan kepada PRT dan PA, yaitu segera membuat surat bupati yang ditujukan kepada camat dengan dilampirkan nama perusahaan. Itulah dasar pikiran Pak Camat mengundang perusahaan, bahwa itu atas perintah dari bupati. Kekuatannya di situ. Kemudian secara teknis pada saat sudah bertemu, itu kan membahas terkait permohonan menjadi orang tua asuh. Nah itu pendampingnya yang memahami teknis bantuan kepada KRS itu nanti dari teman-teman Korlum KB. Jadi nanti Korlum KB dihadirkan Pak di kecamatan bersama Pak Camat dan perusahaan. Nah kemudian kita ini kan nodong, ya. Jadi kalau bisa itu kesanggupan mereka itu mungkin mereka tidak bisa memutuskan langsung. Belum tentu yang diundang itu pimpinan kebijakan. Ya, kalau saran saya, ini kembali bagaimana camat, apakah mau mengundang ataukah mau berkunjung? Kalau berkunjung bisa bertemu pimpinan, bisa langsung ambil keputusan. Tetapi camat didampingi oleh Korlum, membawa surat juga. Ya, itu terserah Pak Camat. Ya, artinya kita percaya pada camat, deadline waktunya semakin cepat semakin baik. Tergantung kemampuan camat. Kita tahu tugas camat banyak, tetapi silakan skala prioritas. Jangan Pak Camat mewakilkan, harus Pak Camat lah yang berkunjung atau mengundang Rudi. Dasarnya ada surat. Nah untuk surat ini saya minta dalam waktu secepatnya pada BPKP itu pegangan Pak Camat. Ya, harus didampingi oleh Korlum Korlum KB. Terima kasih, saya akan buka. Ya, sebentar. Izin Pak Camat Putri. Tadi karena saya prosesnya nanti di lapangan bagaimana, saya mau menjelaskan secara rinci saja bahwa kalau ada yang berminat menjadi orang tua asuh, ada dua jenis bantuan yang bisa diberikan. Yang pertama nutritif. Nutritif itu dalam bentuk bahan makanan siap saji. Kalau jumlahnya 15.000 per hari selama 3 bulan. Tapi kalau mampunya hanya 2 butir telur sehari selama 3 bulan boleh. Jadi 450.000 itu satu anak. Karena dia hitungannya 1 hari 2 telur, 1 bulannya 150.000. Jadi selama 3 bulan 450.000. Itu kalau nutritif. Kalau non nutritif ada 2, edukasi, tapi edukasinya nggak boleh cuma sekali datang. Edukasinya harus setiap 2 minggu, ada juknisnya, setiap 2 minggu. Kemudian setiap bulan dievaluasi. Apakah ada peningkatan kalau pada balita, apakah
ada peningkatan berat badan? Kalau pada ibu hamil, apakah ada peningkatan berat badan? Apakah ada peningkatan lingkar lengan atas? Dan apakah ada peningkatan HB? Yang ketiga, non-nutritifnya adalah pembuatan jamban atau rehab rumah. Di Lampung Tengah, Asosiasi Klinik sudah akan membantu pembuatan jamban di Kecamatan Seputi Mataram. 1 buah jamban, donasi yang diberikan sebesar 4 juta rupiah. Nah, jadi kira-kira itu. Kapan mulainya? Karena harus diberikan 3 bulan dan harus selesai pada tahun 2025, maka sudah dimulai oleh Rumah Sehat Basnas di tanggal 1 Oktober. Karena dia di 31 Desember selesai. Kalau misalnya kita taruhlah teknis, malam ini saya buat surat, besok di TTE Pak Sekda, maka besok sudah mulai bisa, Pak Camat sudah mulai bisa bergerak untuk mengumpulkan atau datang ke perusahaan. Bapak Ibu hadirin undangan, kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu hadirin undangan yang telah berkenan menghadiri kegiatan kami di siang hari ini. Sebelum saya tutup, ada pantun, nanti tolong dijawab dengan cakep. Setuju? Dari Malang mampir ke Kediri. Ternyata di sana sudah dinanti. Terima kasih atas pertemuan di hari ini. Semoga amanah dalam menjalankan tugas nanti. Kami mohon diri apabila ada mata salah dalam memandang, telinga keliru dalam mendengar, hati kilaf dalam prasangka, maka lisan pun dapat menyinggung dalam bertutur kata. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.